Kabar gembira, Mitchell Baker cetak 5 gol di laga uji coba antar tim di Bali. Kini Garuda punya senjata mematikan lewati tantangan terberat lawan Vietnam tanggal 3 Agustus nanti. Mark Klok bicara belak-belakan, Timnas Indonesia datang bukan sekadar meramaikan Piala AFF 2026. Emil Audero akhirnya buka suara, pesan perpisahannya dari Cremonese menggetarkan hati. Kabar gembira, Mitchell Baker cetak 5 gol di laga uji coba antar tim di Bali. Kini Garuda punya senjata mematikan lewati tantangan terberat lawan Vietnam tanggal 3 Agustus nanti. Di tengah proses seleksi yang berlangsung sangat ketat dan penuh persaingan sengit, sosok Mitchell Baker yang menjulang setinggi 197 cm tampil mencuri perhatian seluruh pihak dengan kehebatannya yang luar biasa. Ia berhasil mencetak 5 gol gemilang dan membawa tim Merih keluar sebagai pemenang dalam laga uji coba tersebut, berduet apik bersama Rizky Ridho yang juga tampil mengesankan. Sementara itu, tim putih harus mengakui keunggulan lawan dengan skor akhir 5-2, membuat Jordi Amat yang bertindak sebagai kapten tim tersebut tak kuasa menahan kekaguman sembari menggelengkan kepala, dan secara terbuka menyebut Mitchell Baker sebagai pemain muda yang memiliki kualitas sungguh luar biasa. Benar saja, John Hertman akhirnya memutuskan untuk kembali menggelar uji coba antar sesama pemain timnas sebagai sarana penyaringan paling jitu dalam rangka persiapan Piala AFF nanti. Dari puluhan nama yang semula dipanggil berjumlah 50 orang, perlahan namun pasti daftar tersebut akan dipangkas menjadi hanya 26 pemain terbaik saja yang nantinya akan resmi didaftarkan untuk turun bertanding di ajang bergengsi itu. Hertman sendiri mengakui bahwa ia sempat menghadapi kesulitan tersendiri saat harus menilai kualitas para pemain. Hal itu disebabkan oleh sangat banyaknya pilihan pemain berbakat yang dipanggil berkumpul dalam pemusatan latihan kali ini. Oleh karena itulah, pada pemusatan latihan tahap kedua ini, laga uji coba antar sesama pemain timnas diadakan secara khusus, bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dan kesiapan teknis serta mental para pemain yang berambisi masuk ke dalam skuad utama Piala AFF. Namun di antara semua penampilan yang ditunjukkan para pemain, ada 2 nama yang paling mencolok dan menyita perhatian banyak orang, yakni penyerang baru Timnas Indonesia, Mitchell Baker, serta Marcelino Ferdinand yang kembali tampil memukau dan menunjukkan performa yang sangat tajam. Mitchell Baker, penyerang anyar yang belum lama ini resmi mengucapkan sumpah setia menjadi warga negara Indonesia, langsung mencatatkan namanya dalam sejarah singkat di pemusatan latihan ini dengan torehan istimewa, mencetak 5 gol penuh dalam waktu 90 menit pertandingan berjalan. Hasil gemilang ini tentu mengungguli perolehan tim putih yang hanya mampu mencetak 2 gol, yang masing-masing dilesakkan oleh Marcelino Ferdinand dan Sandy Walsh. Kehadiran Mitchell Baker dalam barisan pemusatan latihan Timnas Indonesia ini tentu saja memantik semangat dan menumbuhkan rasa optimisme yang kian membara di dada setiap pendukung setia Garuda untuk kembali mengincar gelar juara. Terlebih lagi, Mitchell Baker terbukti mampu menjawab segala keresahan dan kekurangan yang selama ini menjadi keluhan Timnas Indonesia, yang kerap kali mengalami kendala serius di lini depan dalam hal penyelesaian akhir dan kemampuan mencetak gol. Dengan hadirnya sosok ini, harapan besar seluruh rakyat Indonesia untuk kembali memiliki sosok penyerang yang haus gol dan tajam di depan gawang, setelah era kehebatan Ole Romeni, kini benar-benar mulai terwujud di depan mata. Dalam laga uji coba yang mempertemukan tim merah melawan tim putih tersebut, Mitchell Baker tampil sangat serasi berduet dengan Eliano Reijenders dan Dimitri. Umpan-umpan matang dan terukur yang mengalir indah dari Tom Haye, disambung dengan cerdas oleh Eliano, sebelum akhirnya diteruskan kepada Mitchell Baker, membuat para bek tim putih termasuk Jordi Amat tampak kewalahan dan terpaku terpana melihat pergerakan lincah sang penyerang raksasa. Dengan sigap ia menyambar bola yang datang, melesakkan tendangan yang berbuah gol indah yang tak mampu ditepis sedikit pun oleh kiper Nadeo Argawinata. Kualitas penampilan yang ditunjukkan Mitchell Baker pun tak luput dari pantauan pelatih kepala John Hertman yang langsung memberikan pujian tulus. Menurut Hertman, Mitchell adalah sosok pemain yang benar-benar bisa diandalkan dan diharapkan menjadi tulang punggung serangan. Saya melihat Mitchell Baker tampil sangat luar biasa. Secara kualitas teknis dan fisik yang ia miliki sudah berada jauh di atas rata-rata. Saya sangat berharap ia mampu membawa Timnas Indonesia meraih hasil terbaik dan meraih gelar juara,
ujar Hertman. Pelatih asal Inggris ini juga menegaskan bahwa perjuangan untuk meraih gelar juara Piala AFF nanti tentu tidak akan berjalan mudah. Akan tetapi, dengan adanya suntikan kekuatan baru berupa sosok setinggi 197 cm yang memiliki akurasi tendangan jarak jauh serta kemampuan sundulan yang sangat mematikan, hal ini akan menjadi modal besar yang sangat membantu perjuangan timnas Indonesia di ajang tersebut. Meskipun Hertman mengakui tidak semua pemain diaspora yang diharapkan bisa hadir bergabung saat ini, ia tetap menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi dan sangat yakin dengan kualitas skuad yang sedang berkumpul dan berlatih bersama saat ini. Ya, pertemuan timnas Indonesia melawan Vietnam pada tanggal 3 Agustus nanti adalah laga paling berat di penyisihan grup. Vietnam punya pertahanan rapat dan mental juara yang sudah teruji lama. Namun kehadiran Mitchell Baker dengan postur 197 cm dan ketajamannya, ditambah permainan apik Marcelino serta Eliano, memberi kita senjata baru yang belum dimiliki sebelumnya untuk meruntuhkan pertahanan mereka. Kuncinya ada pada kesiapan taktik Hertman dan kekompakan tim. Jika tampil disiplin seperti saat latihan, peluang meraih 3 poin terbuka lebar dan akan jadi modal kuat mengejar gelar juara. Sebelum lebih lanjut ke berita selanjutnya, jangan lupa kasih jempolnya jika kalian suka, dan subscribe channel ini agar kalian tak ketinggalan berita terupdate dari kami. Mark Klok bicara belak-belakan, timnas Indonesia datang bukan sekadar meramaikan Piala AFF 2026. Pernyataan tegas Mark Klok tentang peluang timnas Indonesia di Piala AFF 2026, keinginan dan tekad yang membara. Mark Klok, sosok gelandang andalan Persib Bandung yang selama ini dikenal bukan hanya karena kemampuan teknisnya yang ciamik, tetapi juga karena jiwa patriotisme yang membara, saat ini tengah menaruh seluruh fokus dan energinya secara total untuk memperkuat timnas Indonesia dalam proses persiapan menghadapi gelaran bergengsi Piala AFF, yang juga dikenal sebagai ASEAN Football Championship, pada tahun 2026 mendatang yang diyakini akan menjadi pertempuran sengit bagi seluruh negara peserta. Proses Training Center, TC, yang dilaksanakan oleh timnas Indonesia di bawah bimbingan langsung pelatih kepala John Hertman tengah berjalan dengan intensitas tinggi di Bali, sebuah lokasi yang dipilih bukan tanpa alasan, melainkan juga untuk memastikan para pemain mendapatkan suasana latihan yang kondusif, sejuk, serta jauh dari distraksi yang bisa mengganggu fokus mereka. Di samping Mark Klok, terdapat pula sejumlah pemain dari tim Persib Bandung yang juga dipanggil untuk mengikuti TC tersebut. Mereka adalah Beckham Putra, Tom Haye, Eliano Reijenders, Sandy Walsh, dan Ragnar Oratmangun, yang masing-masing membawa talenta dan pengalaman berharga untuk memperkuat stamina dan taktik yang siap dihujamkan ke lawan di turnamen nanti. Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Mark Klok kepada awak media, hingga saat ini para pemain yang diandalkan dari Persib Bandung itu belum mendapat kesempatan untuk bergabung dalam sesi latihan pramusim bersama klubnya masing-masing, yang saat ini berada di bawah asuhan pelatih kepala Igor Tolik. Hal ini tentu bukan tanpa tantangan, mengingat waktu yang lebih singkat membuat mereka harus bekerja lebih ekstra untuk menjaga performa dan kondisi kebugaran agar tetap berada dalam puncak siap tempur. Mark Klok sendiri tengah menaruh ambisi besar dan berjuang keras untuk merebut tempat sebagai bagian dari skuad inti timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2026. Semangat juangnya terpancar jelas sebagai bukti nyata bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja dalam persaingan yang sangat ketat demi mewujudkan impian membawa harum nama bangsa di kancah sepak bola regional. Kondisi fisik saya mulai membaik secara signifikan setelah menjalani berbagai program latihan keras dan pemulihan yang intensif. Begitu pula dengan kondisi rekan-rekan setim lainnya yang saya lihat menunjukkan perkembangan positif. Saat ini kami semua tengah berada dalam fase puncak konsentrasi dan kerja keras tanpa kompromi di training center ini demi mempersiapkan diri secara mental dan fisik untuk menghadapi tantangan besar di Piala AFF mendatang, ungkap Klok lewat pesan suara yang dikirimkan kepada media, dengan nada penuh optimisme sekaligus kesungguhan yang tidak dapat disangkal. Di sisi lain, Klok secara tulus mengaku bahwa ia dan para pemain lainnya sangat merindukan suasana di Bandung, kota yang telah menjadi rumah kedua mereka dan gudang energi positif dalam menjalani karir sepak bola. Namun,
Mereka harus rela menjalani masa sulit saat ini di mana mereka tidak bisa berlatih bersama Persib secara langsung. Rasa rindu dan keinginan kuat untuk kembali berlatih bersama klub kesayangan tersebut bukan hanya menjadi hal personal, tapi juga menggambarkan keterikatan emosional yang mendalam terhadap identitas dan loyalitas klub. Jelas, rasa itu menjadi bahan bakar tambahan agar mereka bisa berlatih dengan kualitas dan intensitas terbaik demi nama Persib dan negara. Sementara itu, panitia penyelenggara Piala AFF 2026 telah mengumumkan pembagian grup yang akan menjadi arena pertarungan sengit antar tim nasional di kawasan Asia Tenggara. Timnas Indonesia berada di grup A yang juga dihuni oleh negara-negara kuat seperti Vietnam, Singapura, Kamboja, serta Timor Leste, yang masing-masing membawa karakter permainan tersendiri dan pastinya akan menyulitkan Indonesia jika tidak tampil dengan performa maksimal. Sedangkan di grup B, negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Laos bersiap beradu strategi dan kekuatan yang diyakini akan menjadi pertandingan penuh tensi dan kejutan. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 sudah disusun secara ketat dengan tanggal-tanggal yang nantinya membuat seluruh rakyat Indonesia menatap dengan harapan dan doa menyertai perjuangan anak-anak bangsa di lapangan hijau. Penampilan perdana Indonesia akan dimulai tanggal 27 Juli tahun 2026, bertemu dengan Kamboja yang tak bisa dipandang sebelah mata. Dilanjutkan pada tanggal 31 Juli dengan menghadapi Timor Leste yang dikenal rajin mengacaukan strategi lawan. Di tanggal 3 Agustus Indonesia akan berhadapan melawan Vietnam, lawan yang telah menjadi batu sandungan dalam beberapa kesempatan sebelumnya dan tidak boleh dianggap remeh sedikitpun. Terakhir, pada tanggal 7 Agustus rangkaian grup akan ditutup dengan laga menghadapi Singapura, yang siap jadi ujian terakhir sebelum memasuki babak knockout. Pengalaman kedua Mark Klok di panggung Piala AFF, belajar dari kekalahan, membangun semangat baru. Untuk sosok Mark Klok, Piala AFF 2026 ini menjadi babak kedua sekaligus penantian panjang untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia di turnamen sepak bola paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara tersebut. Sebelumnya, dirinya telah mencicipi atmosfer kompetisi ini pada tahun 2022 silam, di mana Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Sintayong berhasil menunjukkan performa cukup garang hingga mampu melaju ke babak semifinal. Sayangnya, perjalanan Timnas Indonesia kala itu harus terhenti dengan pahit karena dikalahkan oleh Vietnam, yang menjadi momok kuat bagi skuad merah putih dalam pentas regional. Kekalahan tersebut meninggalkan luka yang dalam sekaligus motivasi untuk bangkit dan memperbaiki kekurangan demi meraih prestasi lebih tinggi. Sepanjang karirnya di Timnas Indonesia yang kini telah mencatatkan 21 penampilan, Klok menunjukkan loyalitas serta semangat juang yang tidak pernah surut. Ia dengan tekad membara siap menjadi salah satu tulang punggung dalam skuad asuhan John Hartman, pelatih yang dinilai mampu membawa energi baru dan strategi matang bagi Timnas Indonesia. Dengan penuh kepercayaan diri, ia menyampaikan bahwa timnya tengah menjalani masa-masa latihan dengan dedikasi tinggi dan optimisme yang tak terbendung untuk benar-benar membanggakan bangsa dan para suporternya. Kami saat ini sedang melakukan segala upaya dengan penuh kesungguhan, kebanggaan untuk bermain di Piala AFF dan membawa nama Indonesia setinggi mungkin menjadi motivasi utama bagi kami. Semangat dan gairah kami sedang membara, dan kami benar-benar tidak sabar untuk membuktikan diri saat turnamen berlangsung nanti, ujar Klok dengan nada penuh tekad yang menggambarkan betapa pentingnya ajang ini bagi dirinya dan teman-teman satu tim. Keyakinan menggila Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, optimisme dan ambisi mewujudkan sejarah gemilang. Mark Klok menegaskan bahwa peluang Timnas Indonesia untuk menembus babak-babak selanjutnya hingga menjadi juara Piala AFF 2026 bukan hanya sebatas harapan kosong, tetapi merupakan tujuan nyata yang diyakini mampu diwujudkan berkat kekompakan tim dan kerja keras tanpa henti. Mereka datang ke turnamen dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi dan ambisi membara untuk menulis lembaran baru dalam sejarah sepak bola nasional dengan meraih gelar juara regional perdana yang telah lama dinantikan oleh seluruh pecinta sepak bola tanah air. Dari segala sisi, Klok merasakan energi luar biasa dalam kelompok pemain, yang dipenuhi oleh jiwa kompetitif dan hasrat yang sangat besar untuk memberikan segalanya bagi negara.
Kehadiran sejumlah pemain berdarah diaspora yang memperkuat skuad timnas Indonesia juga menjadi faktor penting yang memperkuat kemungkinan lolos jauh di turnamen ini. Mereka membawa pengalaman dan kualitas tambahan yang siap dipadukan dalam strategi tim demi meningkatkan daya saing melawan lawan-lawan hebat lainnya. Menurut Klok, seluruh pemain memiliki keyakinan kuat dan fokus penuh dalam menjalani program latihan selama 2 hingga 3 minggu terakhir, yang dilakukan dengan sangat serius dan maksimal agar kondisi fisik maupun mental sudah siap tempur ketika turnamen benar-benar dimulai. Percaya diri kami sangatlah besar. Dalam rentang waktu yang terbatas ini, kami memanfaatkan setiap sesi latihan dengan sebaik mungkin. Tanpa ada yang disia-siakan, kami benar-benar ingin mempersiapkan segala aspek agar saat pertandingan tiba, kami betul-betul siap menghadapi tantangan besar dan memberikan yang terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia yang selalu mendukung kami dengan sepenuh hati, tutup Klok dengan suara tegas yang mengandung semangat dan determinasi penuh. Emil Audero akhirnya buka suara, pesan perpisahannya dari Cremonese menggetarkan hati. Perpisahan mengiris dari Emil Audero, kiper timnas Indonesia yang mengukir luka di Cremonese. Dunia sepak bola internasional dan terutama para penggemar sepak bola tanah air kini tengah dirundung duka yang mendalam, menyusul kabar pilu yang datang dari sosok Emil Audero, seorang kiper andalan timnas Indonesia yang selama ini dikenal luas berkat dedikasi tinggi dan ketangguhan luar biasa yang ia tunjukkan di bawah mistar gawang. Emil, yang dikenal sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di generasinya, secara resmi telah mengumumkan perpisahan yang begitu memilukan dari klub Cremonese, setelah mengakhiri masa peminjamannya selama musim kompetisi tahun 2025 sampai tahun 2026. Musim yang baru saja berlalu tersebut bukanlah musim yang biasa, melainkan diwarnai oleh serangkaian peristiwa tak terduga yang mengguncang mental dan fisiknya, serta kepahitan mendalam yang mengiris hati, baik bagi Emil sendiri maupun para pendukung setianya. Pengumuman penting dan menyentuh ini diumumkan pada hari Minggu, tanggal 12 Juli tahun 2026, melalui unggahan resmi di akun Instagram pribadinya yang bernama @emil_audero. Unggahan tersebut tidak sekadar berupa salam perpisahan singkat atau formalitas biasa, melainkan merupakan sebuah curahan batin yang sangat emosional, mampu menguras air mata dan empati dari jutaan pendukung dan penggemarnya yang sepanjang waktu memberikan dukungan tanpa henti dan penuh harap. Pada unggahan tersebut, Emil menyampaikan rasa terima kasih yang dalam sekaligus mengenang setiap momentum berharga yang ia lalui selama berseragam Cremonese, klub yang tampil di Liga Elit Italia, Serie A. Ia tidak hanya membahas capaian angka, statistik, atau data statistik pertandingan yang melekat pada karirnya, tetapi juga mengungkapkan kekecewaan yang sangat dalam, kegelisahan batin, serta berbagai harapan yang sempat mengobarkan semangat juangnya di tengah badai kesulitan dan tekanan hebat selama musim itu. Ungkapan tersebut memberi gambaran akan pergulatan batin yang dialami seorang atlet profesional yang harus berhadapan dengan realitas suram tanpa mampu sepenuhnya mewujudkan target dan impian bersama klub. Dalam kata-kata yang penuh makna dan menyentuh kalbu, Emil menulis, "Tahun ini merupakan sebuah perjalanan yang penuh liku dan begitu rumit, bagaikan sebuah kisah yang tak kunjung memiliki akhir yang aku harapkan dan rasakan. Meski aku mengalami penderitaan yang begitu dalam dan menyakitkan, aku tidak menyesali keputusan untuk bergabung dengan klub ini sedikitpun. Jika diberikan kesempatan yang sama, aku akan memilih kembali jalan ini. Walaupun aku sadar betapa pahitnya rasa ini dan betapa beratnya harus melewati semuanya dengan kepala tegak." Ungkapan yang sangat jujur dan menggugah ini bukan hanya menunjukkan sikap tegar Emil dalam menerima kenyataan pahit hidup, melainkan juga memperlihatkan sisi manusiawi seorang atlet profesional yang tak pernah lepas dari rasa kecewa, harapan, dan perjuangan menjaga semangat hidupnya agar tidak padam. Respons atas unggahan emosional ini pun datang sangat beragam dari berbagai pihak. Banyak tokoh sepak bola, mantan pemain, pelatih, hingga penggemar loyal memberikan dukungan dan apresiasi terhadap keberanian Emil dalam menyampaikan isi hatinya. Tak terkecuali, suara resmi dari klub Cremonese sendiri turut merespon dengan memberikan ucapan salam perpisahan yang hangat dan penuh keikhlasan melalui akun resmi media sosial mereka. Dalam pernyataannya, klub menyampaikan doa tulus agar Emil terus sukses, berkembang,
serta menemukan jalan terbaik dalam melanjutkan karirnya di dunia sepak bola yang masih sangat panjang dan penuh tantangan. Balasan penuh kehangatan ini membuktikan bagaimana Emil telah meninggalkan kesan mendalam dan tak terlupakan bagi klub serta komunitas pendukungnya, walaupun perjalanan mereka harus berakhir dengan kesedihan yang harus diterima bersama. Sepanjang perjalanan karirnya bersama Cremonese, Emil Audero telah menunjukkan sikap pantang menyerah. Walaupun masa peminjamannya diwarnai oleh kegagalan klub untuk mempertahankan status mereka di kompetisi Serie A, Emil selalu tampil prima dan menjadi sosok yang tegar di bawah tekanan. Bergabung dengan status pinjaman dari klub Como 1907, ia menghadapi tantangan berat karena harus bersaing di liga paling bergengsi yang penuh persaingan ketat, dengan setiap pertandingan yang dimainkan menjadi sebuah ajang pertaruhan besar, di mana tiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal bagi nasib klub secara keseluruhan. Pada musim tahun 2025 sampai tahun 2026 yang kompetitif itu, Emil berhasil memperkuat posisi sebagai penjaga gawang utama klub Cremonese dan memperlihatkan performa konsisten serta profesionalisme yang tinggi. Dalam total 34 pertandingan yang dijalani, Emil bermain selama lebih dari 3.000 menit, tepatnya 3.069 menit di bawah tekanan tinggi dari serbuan lawan yang terus berdatangan. Ia mampu menjaga gawangnya tetap bersih sebanyak 11 kali, sebuah pencapaian yang layak mendapat apresiasi besar. Namun begitu, ia juga harus menelan kenyataan pahit dengan kebobolan 50 gol sepanjang musim, beban berat yang harus dipikul sendirian di tengah rapuhnya lini pertahanan klub secara menyeluruh, dan ini menunjukkan betapa besar perjuangan yang Emil lakukan meskipun hasil akhir tidak sesuai harapan. Sayangnya, kesungguhan dan kerja keras Emil Audero belum cukup untuk mengubah nasib malang Cremonese, yang akhirnya harus menutup musim pada posisi ke-18 klasemen Serie A sementara. Hal ini otomatis membuat mereka harus menerima kenyataan pahit untuk turun kasta dan bermain di Serie B pada musim berikutnya, situasi yang pastinya menjadi pukulan berat bagi seluruh elemen klub. Dengan total perolehan 34 poin, Cremonese hanya tertinggal 4 poin dari Lecce yang berada di zona aman pada peringkat ke-17, sebuah jarak yang terasa sangat tipis namun sebenarnya menciptakan jurang besar yang sulit untuk dijembatani. Kejatuhan ini tak hanya menjadi luka mendalam bagi klub, melainkan juga bagi Emil pribadi yang sudah memberikan segala kemampuan terbaiknya untuk menyelamatkan tim dari degradasi. Kini, kepulangan Emil ke Como 1907 setelah berakhirnya masa peminjamannya bukanlah tanda akhir dari perjalanan karirnya yang penuh lika-liku. Kendati masih memiliki kontrak hingga Juni tahun 2028, masa depan Emil di dunia sepak bola profesional kini menghadapi ketidakpastian besar yang menggantung seperti awan gelap di langit karirnya. Belum ada keputusan resmi mengenai apakah ia akan menjadi penjaga gawang utama Como pada musim tahun 2026 sampai tahun 2027 yang akan segera dimulai, terutama saat klub ini tengah bersiap untuk menghadapi kompetisi Liga Champions serta berjuang mempertahankan posisi tinggi di Serie A, sebuah tantangan besar yang pasti menuntut kiper dengan kualitas dan konsistensi tinggi. Di tengah ketidakjelasan masa depan ini, masih terbuka peluang bagi Emil untuk kembali menjalani masa pinjaman ke klub lain yang bisa memberinya waktu bermain secara reguler, sebuah faktor krusial demi menjaga performa, meningkatkan kemampuan, serta mempertahankan nilai jualnya di pasar pemain. Pilihan-pilihan ini bukan hanya soal strategi klub atau manajemen, melainkan juga soal bagaimana Emil sendiri dapat bertahan dan terus berkembang dalam dunia sepak bola profesional yang syarat dengan persaingan sengit, tekanan psikologis, dan bahkan rivalitas egoisme antar pemain. Sebelum mencatat babak paling kontroversialnya bersama Cremonese, Emil Audero telah menjalani perjalanan panjang dan penuh tantangan di ranah sepak bola Italia, di mana ia sempat memperkuat sejumlah klub ternama seperti Palermo, Inter Milan, Venezia, dan Sampdoria. Setiap langkah yang dihadapi Emil selama karirnya adalah hasil kerja keras, pengorbanan, serta ketangguhan mental yang berulang kali diuji dalam kerasnya persaingan sepak bola Eropa yang penuh tekanan. Pengalaman-pengalaman inilah yang bukan hanya membentuknya menjadi seorang atlet profesional yang kompeten dan dihormati, tetapi juga seorang pribadi yang mampu mengatasi berbagai tekanan mental, belajar dari kegagalan, serta tumbuh menjadi contoh ketekunan dan semangat juang.
Kisah hidup Emil Audero adalah gambaran nyata tentang perjuangan keras dan pengorbanan besar yang hadir di panggung sepak bola profesional, di mana di balik gemerlap sorotan media dan kesuksesan yang terlihat, tersimpan luka batin yang dalam, pengorbanan jiwa yang tak ternilai, dan tekad yang tak pernah pudar dimakan waktu. Ini bukan sekadar soal statistik, gol-gol yang dicetak atau gelar yang diraih, melainkan lebih kepada perjalanan seorang manusia yang terus berjuang melawan kenyataan pahit, berupaya bangkit kembali dan menatap masa depan lebih cerah. Perjalanan karir Emil tidak hanya menjadi sumber inspirasi bagi para atlet muda Indonesia, tetapi juga menjadi pengingat berharga bagi kita semua bahwa keberhasilan di dunia yang keras dan kompetitif ini selalu dibayar dengan harga yang mahal dan seringkali disertai kesakitan serta kekecewaan yang mendalam.